Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
Baru Cina, lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak, yang pasti perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia. Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini? Gencana. Excuse me, thank you, kumao. Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan Tabe. Matur nuwun. Dagawel. Rancak bana. bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, shalom untuk kita semua. Saya Richard Ferdinand kembali melanjutkan kebersamaan kita di Depart 2. Sekarang kita sudah Nusantara Siang, edisi hari Minggu ya, September ceria. Kita udah ada di bulan September ya, tepatnya tanggal 1 tahun 2024. Dan seperti biasa di pukul 11 hingga nanti pukul 11.55 kita akan menghadirkan, tepatnya sekarang ini sudah ada di program obrolan UMKM ya. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai komitmen dalam merintis UMKM Circle Heart. Waduh, ini dari namanya sih kayaknya melayani dengan hati. Tapi seperti apa ceritanya, kita langsung menyapa dulu. Ada owner dari Circle Heart, Kakak Widya Susanto. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi, Selamat Kak pagi. Richard. Oke, Kakak sehat ya? Sehat-sehat, kabar terima baik. kasih. Iya. Dan teman OBS kita selamat pagi. Ya, ini beliau dari Bone. Jauh ya dari Bone. Oke. Selamat hari Minggu juga untuk Kakak Widya ya. Iya, thank you. Selamat hari Minggu kembali. Iya, oke. Kakak Widya, ini kan kalau kita berbicara UMKM ini kan suatu usaha yang memang rintisannya ini nggak main-main ya, harus benar-benar rintisan yang dibutuhkan orang-orang yang punya hati besar untuk bisa melangkah maju dan tentunya berhadapan dengan tantangan-tantangan gitu ya Kakak Widya ya. Nah, mohon izin Kakak, ini boleh cerita dulu, ini sebenarnya Circle Heart ini apa sih Kakak? Jadi Circle Heart ini bergerak di bidang menjual makanan. Tuh. Dan makanan yang kita jual itu lebih spesifik lagi ke healthy food atau makanan sehat. Makanan sehat ya. Iya, lebih spesifik lagi kita jualnya itu produknya lebih ke sayur-sayuran, salad sayur. Waduh, asik. Iya. Oke. Nah, Kakak,
ini kan maksudnya dari Gimana? Oke, boleh ya. Udah? Oke. Nah, ini kan kalau berbicara mengenai makanan sehat ini kan orang pasti pikirannya aduh, makanan sehat tuh pasti identik sama yang pahit-pahit gitu ya atau yang gimana. Nah, kalau misalnya makanan sehat yang ditawarkan dari Circle Heart ini gimana nih, Kakak? Nah, jadi di Circle Heart itu kita udah branding makanan sehat itu bukan cuma makanan yang membosankan atau makanan yang nggak dimasak semua. Yeah. Tapi kita udah membuat itu menjadi makanan yang enak. Dan itu sebenarnya mirip kok sama makanan sehari-hari. Yeah. Jadi di Circle Heart itu kalau bisa dilihat sendiri produknya dia bentuknya seperti kebab yang kita jual. Cuma isinya aja yang divariasikan sehingga dia antara komposisinya itu lebih balance. Ada sayurnya, ada sausnya, ada daging dan proteinnya juga. Oke. Gitu. Jadi dia lebih ke healthy food ya? Betul. Healthy food. Nah, jadi enak dong Kakak ya? Enak dong. Ah, makanya. Jadi gak usah takut ya. Pokoknya kalau sama ini yang punya pikiran, aduh kayaknya makanan sehat kayaknya selalu identik sama maksudnya sesuatu yang pahit-pahit gitu ya. Tapi enggak. Karena hari ini Kakak Widya udah jamin bahwa di tempatnya Kakak Widya mendapatkan makanan yang sehat tapi enak juga. Betul. Nah, jadi awal mulanya memang Kakak Widya memang suka masak atau bagaimana ini? Iya benar. Awal mulanya itu dari suka masak. Hobinya ya? Iya. Itu tahun berapa tuh kalau boleh ingat-ingat? Emang dari kecil memang udah suka masak atau bagaimana? Turunan dari ibu atau bapak atau gimana? Dari kecil suka makan sebenarnya. Oh, sama. Nah, terus sering bertambah dewasa, kan namanya juga perempuan ya. Yes. Apalagi kalau masih remaja gitu, kan pikirannya aduh diet, mau makan enak tapi enggak mau gemuk. Oh, gitu. Berawal dari situ. Iya. Jadi dari sana itu akhirnya semakin dewasa udah selesai sekolah juga. Nah, tapi kebiasaan itu masih ada gitu. Jadi kok di Makassar belum ada ya yang bisa membuat makanan yang saya mau begitu. Akhirnya ya adalah muncullah ide bisnis ini. Jadi terbentuklah Circle Heart. Jadi dari pengalaman begitu ya? Iya dari pengalaman, terus cari-cari ide gitu. Kita riset dulu juga saya research dulu sih sebelumnya. Jadi pernah coba mulai dari makanan catering, tapi makanan catering sampai sekarang kita masih jual. Masih jual juga. Cuma yang menjadi brand utamanya itu salad di Circle Heart itu. Iya, gitu. Nah, tadi Kakak Widya bilang bahwa ini kan dari riset dulu ya segala macam ya, riset dulu segala macam gitu. Memang sih kalau misalnya kita berbicara pengennya makanan sehat tuh harus enak gitu ya. Dan makanan sehat itu juga memang sesuatu yang apalagi kita di zaman modern ini ya, di mana segala sesuatu kan serba praktis tuh. Orang maunya yang sit-sat langsung cepat selesai. Nah, kalau di Circle Heart ini sendiri memang dari awal konsep awal itu memang brandnya landasan itu memang itu semua makanan tuh harus betul-betul healthy food ya. Iya benar. Jadi dari awal memang Circle Heart ini komitmen untuk menjual makanan sehat. Jadi memang brand makanan sehat begitu. Makanan sehat no kompromi gitu ya. Betul. Pokoknya makanan sehat no kompromi tapi enak juga. Iya. Jadi apa sih makanan sehat itu? Nah, jadi kan kalau misalnya di luar sana mungkin ada yang pakai MSG. Nah, di Circle Heart kita 100% nggak pakai MSG. Gitu. Free ya? Iya, free MSG. Nah, terus buat masaknya juga minyak-minyaknya itu juga kita ingredient pilih. apa semua itu. Kita nggak pakai minyak kelapa sawit, kita pakai minyak olive oil. Jadi lebih sehat begitu. Nah, itu yang membuat ada perbedaan. Tapi untuk pengolahannya, contoh dimasak, nah, tetap dimasak. Tetap dimasak seperti biasa aja. Bahannya memang betul-betul
kalau misalnya orang bilang premium, di atasnya premium gitu ya. Iya, memang sehat itu ada yang harus dibayar gitu. Oke, setuju. Setuju. Oke, nah kalau misalnya kenapa gitu kan? Pasti orang pasti bertanya nih kan, ini kan kalau makanan sehat itu kan, aduh orang pasti berpikir, aduh enak gak ya, pasti gitu awalnya ya Iya, kakak ya. benar. Nah, tapi maksudnya di tangannya kakak Widya dan teman-teman ini kan di satu sisi kan maksudnya kan seperti tadi awal aku bilang bahwa ini zaman kan serba modern, orang pengen segala sesuatu tuh instan. Tapi akhirnya mereka terkadang ada mengabaikan hal-hal yang itu bisa saja mungkin instan cepat, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana nanti kelangsungan ini 5-10 tahun ke depan gimana nih tubuh saya, body saya seperti apa kan? Apakah itu juga udah dipikirkan matang-matang dari kakak Widya dan teman-teman sebelum akhirnya memutuskan Circle Heart ini? Betul. Jadi sebenarnya itu lebih ke saya sendiri dulu ya, waktu di awal merintis. Jadi kan concernnya saya ini kepengen untuk makan yang baik begitu untuk badan saya. Nah jadi akhirnya kita menciptakan, dan tadi kan kakak Richard sempat singgung ya, zaman sekarang orang mau yang praktis. Nah jadi Circle Heart ini modelnya bisa dibilang fast food juga. Jadi sat gak usah nunggu lama, ini udah jadi gitu. Tapi ini dia punya kelas tersendiri ya. Betul. Nah hanya yang membedakan itu tadi kembali saya bilang ingredientsnya, bahan-bahannya. Ini maksudnya asli dari Makassar atau ada mungkin bahan-bahan tertentu yang memang gak ada di Makassar tapi harus diimpor atau gimana nih kak? Dari Makassar kok. Hampir semua bahannya itu kita buat sendiri di rumah. Saya setuju. Keren. Berarti ini sesuatu yang sangat keren sekali ya. Maksudnya nggak usah jauh-jauh kemana-mana, di Makassar udah ada. Ini memang the only one, baru satu-satu ini Makassar atau gimana nih kakak? Saya kurang tahu ya kalau di luar sana gimana. Cuma sejauh ini kami yang pertama sih di Makassar. Dan jadi sahabat budaya, pokoknya kalau mau pergi makanan sehat yang saat-saat gitu udah gak perlu takut ya. Nah, ini alamatnya di mana nih kakak nih? Kita ada di Jalan Cendrawasih nomor 276 dan kita juga ada di Kompleks BTP. Daerah di daerah Perintis. Daerah Perintis. BTP berarti jadi musuhnya yang seperti saya, kalau yang di daerah Sudiang begitu ya, gak bisa jauh-jauh ke Cendrawasih, tinggal ke BTP aja. Tempatnya BTP di bagian mana nih kakak? Dia itu di kalau kita masuk Damkar. masuk dari pintu utama ya. Betul. Pintu dari utama. Perintis, pintu utama. Di depan Damkar sebelah kanan. Pokoknya depan Damkar lihat aja. Itu memang ada lambang hati atau gimana? Ada logonya. Logo hati. Kenapa dengan ini dengan logo Silver Heart ini kakak? Kenapa namanya Circle Heart gitu ya kak ya? Lambangnya dulu, kita pengen tahu lambangnya kenapa lambangnya hati ya? Lambangnya itu dia hati, bawahnya ada lingkaran. Terus di dalamnya itu ada gambar kayak daun, terus sama sendok makan gitu. Nah kalau soal Circle Heart namanya nanti kita pending dulu, tapi aku mau tahu nih, kenapa kan maksudnya banyak gambar-gambar gitu ya? Kenapa harus gambar hati itu? Kenapa pilihnya hati kakak? Sebenarnya lebih dari ke arti namanya sendiri ya kak. Jadi kan logo itu harus mencerminkan namanya. Wah ini kita penasaran banget ini ya, seperti apa ini awal mulanya sampai akhirnya memutuskan nama Circle Heart ya. Kalau gitu kita ini dulu deh, kita dengar lagu dulu ya. Nah, sahabat budaya, kita dengar lagu dulu sambil nanti habis ini aku penasaran ini kakak Widya nih bagaimana tantangannya, kemudian seperti apa mimpinya untuk melebarkan sayap Circle Heart ini kemana-mana. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita nikmati dulu ya persembahan lagu ini. Nah siapa tahu juga yang di rumah ya, yang mau mungkin mau minum kopi dulu atau makanan-makanan ringan dulu. Nah jangan kemana-mana, kita nikmati dulu persembahan lagu-lagu daerah Sulawesi Selatan. Angin memiriku pasar, pitujui tong-tongana, tu saro ataka lupa, batumi angin memiri, angin ngerang dingin-dingin, nama lantang sari buku.
risina. Tena iya uri malona membuane yang pandai pandai patah tiang murah hati. Tena iya uri malona membuane yang pandai pandai Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya.
Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan. Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita. Nusantara Siang masih bersama Anda. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya masih bersama Richard Ferdinand. Kita masih di program UMKM dan masih bersama Kakak Widya. Oke, semangat Kakak. Semangat. Iya, oke. Nah, Kakak, ini kan nama itu kan selalu identik sama biasanya kan kalau nama itu kan orang selalu kebanyakan mereka memberikan nama itu mungkin ada sejarah atau pengalaman-pengalaman tertentu gitu ya. Kakak Widya boleh cerita mengenai Circle Heart ini? Ini kan dalam sekali ya. Kalau sebut nama Circle Heart, sesuatu yang kesannya apa ya, nyentuh banget gitu Kakak. Mohon izin. Oke, Yeah. thank you Kak Yeah. buat kesannya. Nah, jadi Circle Heart ini kenapa kita pilih nama Circle Heart ya? Karena yang pertama tentu datangnya semuanya ini dari hati gitu. Karena saya yakin apa yang keluar dari hati itu adalah kebaikan yang terpancar gitu. Oke, terus untuk Circle sendiri karena untuk lahirnya Circle Heart ini itu ada banyak orang-orang di sekitar saya yang mendukung, orang-orang terdekat gitu, seperti keluarga, teman-teman dekat gitu. Nah, makanya saya memilih nama Circle Heart. Oke, Circle Heart ya. Lambangnya apa nih? Aku lihat tadi Kakak bilang ada daun apa nih Kakak? Jadi untuk lambangnya itu, jadi lo ini kan lingkaran, circle, Oh, terus di iya, dalamnya iya. ada bentuk hati. Oke, heart. Nah, tapi buat menegaskan kalau kita jual makanan, di situ ada sendok garpunya. Oh iya. Ya kan. Oh oke. Terus Iya, kenapa iya. heartnya itu separuhnya bentuknya kayak hati, Iya. kayak daun? Karena kita mau jual healthy food. Healthy food kan identik dengan sayur-sayuran gitu. Oke. Nah, Kakak ini kan ada warna-warna ini ya, warna kuning, warna hijau, warna ini apakah cuma warna aja atau mungkin ada
Ada cerita-ceritanya gitu kakak? Oh, enggak terlalu spesifik sih Kak. oke. Jadi kalau untuk warnanya sendiri, Aha. kenapa kuning dan merah? Karena oke. kalau Aha. untuk makanan, kuning dan merah itu menarik perhatian. Jadi Oh kalau iya diperhatikan iya logo-logo iya. makanan kan kuning dan merah. Oke, itu warna-warna yang ini ya. Itu untuk makanan. Oke. Kalau hijau Yes, itu supaya lebih kelihatan sisi sehatnya. naturalnya Oh gitu. naturalnya, oke, Iya. yes. Oke. Nah ini berarti kalau udah di total ini rintisannya ini udah berapa tahun nih kakak? Tahun ini kalau mulai dari bener-bener dia berdiri, Oke, jadi ada satu iya, store ya, itu iya. sudah 4 tahun. Oke, udah 4 tahun Iya, ya. tapi 2 tahun sebelum itu sebenarnya yang kita benar-benar mulai. Oh mulai. Di 2018. Boleh cerita deh kakak, boleh cerita apa yang saat itu? Jadi story-nya tuh gimana ya? di 2018 itu saya masih kerja dulu ceritanya. Oke, iya. Oke, jadi masih ngantor. Oke, di tengah-tengah ngantor itu jadi kan biasanya sehari-hari aduh Iya. mau makan apa ya? Setiap hari itu kayaknya kita order online Iya. atau akhirnya memilih untuk makanan yang praktis gitu aja lah yang di sekitar kantor. Nah, jadi di tengah-tengah kerja itu tiba-tiba muncul ide. Yes. Nah, gimana ya kalau misalnya sambil saya ngantor, coba-coba ambil waktu, terus sediain makanan, terus dijual gitu. Wah, Nah, berarti apa namanya jiwa dagang itu udah ini ya, udah Betul, main ya. Oke. Jadi buat teman-teman pendengar mungkin di luar sana ada kesempatan, selalu lebih baik kalau bisa punya usaha sendiri dibanding kita harus bekerja. Kalau itu menurut saya ya. Berarti Gitu. dari sekolah dari kecil itu memang udah orang tua memang udah ayo harus makan sehat gitu ya. Enggak juga sih, enggak juga. Nah, itu mulai tumbuh waktu mulai kuliah. Mulai kuliah, Iya, oke. mulai kuliah. Jadi waktu kecil dulu memang suka bawa bekal dari rumah atau gimana nih? Waktu kecil, iya biasanya sih dibekalin dari Oke, rumah. iya, Dibekalin dari rumah. Mungkin itu juga ya kak ya, yang iya, secara nggak sadar membentuk. Ya. Akhirnya ada. Oke. Mereka pengen kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang ya. Oke. Jadi lanjut lagi 2018, akhirnya muncullah Circle Heart ini jadi kerja sambilan. Oh, Gitu. Kerja sambilan cuma dikerjain waktu hari Sabtu. Karena Pas libur. Betul. Oke. Karena Senin sampai Jumat ngantor. Oke. Nah terus akhirnya ternyata respon dari maksudnya masyarakat dan dari teman-teman sekitar dulu lah, dari teman-teman terdekat, rekan-rekan kerja, responnya positif gitu, bisa diterima. Ayo pasti bisa. Widya pasti bisa gitu ya. Maksudnya makanannya juga ada yang mau beli gitu kak. Nah itu dulu yang pertama. Jadi kalau kita ada bahan tapi kita nggak ada customer kan nggak jalan juga. Kakak Widya ini jalan Tuhan loh sebenarnya kita ketemu hari ini. Nah padahal pengen merasakan gitu maksudnya. Makanan saya tuh kayak gimana sih karena selama ini kan aku cuma lihat gambar, lihat video gitu. Jadi kayaknya suatu saat pengen dia maksudnya lihat langsung terus makan langsung. Ini mungkin jalan Tuhan kita bisa ketemu ya kak ya. Nah kakak amin. jadi berarti kalau di total ini berarti dari 2018 ke 2024 berarti udah berapa ya? 6 tahun. 6 tahun ya. Iya. Sempat mengalami COVID gak kemarin kakak? Mengalami, justru kita bangkit di COVID. Oke, boleh cerita. Ini pasti ada story yang apa aku mau bilang gimana ya? Kan pada saat itu kan di Desember itu kan sebenarnya kan udah ada warning ya, tapi kan namanya mungkin bandel ya, enggak kayaknya enggak aman lah. Tapi pas akhirnya di kalau nggak salah awal Maret tuh aku sempat merayakan ulang tahunku, tapi untung lah maksudnya happy-nya udah duluan. Setelah itu baru wah ternyata masuk juga ke Indonesia. Pasti ada sesuatu yang dalam gitu kakak ya di tahun itu, boleh cerita? Mohon izin. Jadi kalau saya dari pengalaman ceritanya Circle Heart, justru COVID itu menjadi satu langkah awal yang membuka jalan kita bisa benar-benar buka store. Jadi karena seperti yang saya cerita kan saya masih kerja ya kak, masih kerja, masih ngantor. Jadi kan otomatis Senin sampai Jumat waktunya itu di untuk COVID pekerjaan. itu masih ngantor ya? Iya masih ngantor. Tapi begitu COVID kan kita work from home, WFH. Oh iya, ada 2 kan? Iya. Terbagi 2 nih ceritanya. Tapi waktu di awal tahun yang benar-benar lagi tinggi-tingginya kasusnya,
kan semua karyawan work from home WFH. Oke. Nah di WFH itu Kakak jadi juga termasuk ya? termasuk saya juga Oke. yang kena WFH. Oke. Nah di situ akhirnya waktunya bisa 100% lebih fokus ke pekerjaan Circle Heart ini dibanding pekerjaan kantor gitu. Oke. Sebenarnya- Tapi gaji- sambil ini juga Ya sambil benar gitu. Oke. Jadi waktu COVID itu Iya. karena akhirnya juga di tahun itu kan kantornya tutup ya kan yang Oke. ke tempat saya bekerja. Iya, heeh. Setelah kantornya tutup, akhirnya di bulan 8 pas tahun COVID itu 2020. Iya. Oke. Nah, saya buka store yang pertama. Gitu. Jadi kan ada waktu Senin sampai Jumat di rumah nih, aduh ngapain ya. Jadi setelah Supportnya datang dari mana nih kakak waktu itu? supportnya Iya, ha-ha. dari keluarga, dari orang Oke, tua. ha-ha. Tahun itu saya belum married, jadi masih sama pacar saya itu dia Oke. juga yang sekarang sudah jadi suami saya ya. Wah dia ini ya, Iya. ayo kamu pasti bisa, kita pasti bangkit bisa sama-sama. Betul. Jadi Oke, semuanya hampir semuanya kita kerjain sendiri waktu itu. Mulai dari bikin tempatnya, Idenya apa segala macam gitu. susun menunya, bikin sosial medianya. Wow. Nah pada saat itu kan betul langsung hype ya. Betul. Teknologi itu betul-betul hype sekali Betul. gitu. Jadi di tahun 2020 itu pertama kalinya kayak lonjakan. Ya. Semua orang sekarang beralih ke ojek online Ya, untuk memesan betul. makanan. Nah, di situ juga kita masuk. Oke. Dan ternyata sambutannya luar biasa. Iya Kak, ternyata Wow. COVID itu membuat gaya hidupnya orang-orang Ya, Makassar itu berubah. betul. Dari yang Iya, dulunya saya itu setuju. belum Saya setuju. Ha-ha. belum terlalu Masih lirik-lirikan nih ceritanya. Iya, Sekarang benar. dia udah melek. Ha-ha. Iya betul, langsung melek. Ternyata penting ya makan Iya, itu. Ternyata iya. penting ya olahraga. Oke. Komunitas-komunitas mulai tumbuh Kak. Bersepeda lah, lari lah ya kan. Nah, Bunga-bunga di rumah-rumah. betul. Nah dari itu kita Iya. mulai tumbuh juga. Jadi Circle Heart bisa diterima karena ada perubahan gaya hidup orang-orang tahun itu. Oke, pada saat itu. Betul. Nah, kakak, kalau misalnya aku sebut kata ini, kira-kira di kepala kakak, di hatinya kakak itu seperti apa? Kalau aku bilang kata keberhasilan, oke. Oke, kalau keberhasilan ya, sebenarnya saya lebih ke bersyukur Kak, bukan ke merasa berhasil. Oke. Iya. Wah, itu kalau bersyukur tuh ini apa ya? Sesuatu yang lebih ini ya, Iya. lebih. Jadi sampai hari ini punya sih, nilai lebih ya. Betul, sampai hari ini sih saya sendiri bersama keluarga ya, itu kita masih tidak pernah merasa, aduh ini sudah cukup berhasil gitu. Karena menurut saya kapan kita merasa cukup berhasil, kita stop gitu loh. Nah sekarang waktunya belum waktunya untuk stop buat Circle Heart. Ayo kita berpegangan tangan, Iya. kita jalan sama-sama. Masih Di banyak. depan sana masih tantangan masih harus kita hadapi. Masih banyak yang harus dihadapi, masih banyak yang bisa dicapai. Tapi kami bersyukur karena sampai hari ini apa yang sudah Udah punya pasar dicapai. sendiri nih ceritanya kakak ya. Betul. Oke. Pasarnya sudah terbentuk. Aha. Maksudnya Jadi kami- nggak usah khawatir sebenarnya ya. Tuhan tuh baik. Iya, Tuhan itu baik benar. Betul sekali Kak. Nah, oke. Nah, jadi apa namanya dengan COVID yang akhirnya bisa belajar begitu ya, bisa belajar sampai dengan sekarang udah 4 tahun. Mohon izin kakak, mohon berkenan untuk menjawab pertanyaanku ini. Pelanggan-pelanggan gimana menghadapi teman-teman pelanggan yang terkadang kan, aduh ini hanya ini harus ada pernah punya pengalaman kan? Ada kok ada. Oke. Tapi syukurnya ya Kak, kita itu soalnya produknya kan konsisten. Kita jual barang yang sama gitu. Jadi komplainnya itu sudah berulang gitu. Jadi teman-teman admin, teman-teman yang handle social media itu udah itu ada di handle sih sama satu orang admin saya. Dia udah cukup terlatih gimana itu waktu di awal dia udah saya training supaya apa yang menjadi kepuasan customer itu harus kita prioritaskan gitu. Jangan sampai karena maksudnya orang kecewa satu kali kita abaikan gitu, jangan gitu. Jadi kita sudah tahu gimana caranya untuk menjawab, untuk kita kasih seperti kompensasi, kita sudah tahu. Oke, waduh. Nah, terus apa namanya sejarah nama kan tadi kakak udah bilang berarti lebih ke ini ya, lebih ke bagaimana. Tapi memang juga sih kakak maksudnya dari gambar dan nama itu kan secara tidak langsung itu juga sebenarnya menarik ya.
Iya. menarik pelanggan juga ya untuk ikannya seru nih, ikannya asik nih, ikannya sesuatu yang beda nih ceritanya. Oke, nah kemudian akhirnya sudah sampai di titik ini, mimpi apa lagi yang ingin kakak dan teman-teman di semua keluarga yang ada di owner ini, mimpi apa lagi yang ingin dikejar lagi ke depan? Apakah memang cuma dengan ini aja atau mungkin ada kue kering kah atau minuman kah atau apakah begitu? Harapan kami sih begitu ya Kak. Oke. Masih banyak ide-ide, gitu. di depannya. Iya, Makanya tadi iya, saya bilang iya. belum cukup, Circle belum cuma Yes. sampai di sini, gitu. Nah, cuma mungkin seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan kalau ada jalan Tuhan kasih, Amin. kita bisa capai satu-satu. Oke. Nah, kayak tahun ini contohnya, Circle Heart itu sudah sudah meraih sertifikasi halal, gitu. Jadi buat teman-teman yang Muslim, Iya. Gak usah sudah, takut, iya. pokoknya aman, ya kan ini kita udah. sudah tersertifikasi halal. Berapa lama kakak untuk mendapatkan sertifikat itu? Sertifikasinya kita proses kemarin berapa lama ya? Mungkin sekitar 1-2 bulan. Oh, 1-2 bulan kakak ya. gitu. Apa aja yang diurus-urus tak kakak supaya maksudnya bisa mendapatkan sertifikat itu? Macam-macam. Mungkin sih, bagi Kak. pengalaman nih bagi yang Iya. di luar sana mungkin teman-teman kita yang bingung ya seperti apa ya. Pertama sih kita harus mendaftar dulu di Oke. sekarang kan pemerintah sudah menyediakan websitenya. Ya, oke. Nanti kalau sudah mendaftar nanti akan ada lembaga Ya. yang ditunjuk buat mendampingi dari proses audit dan sampai nanti sidang fatwanya sampai terbitlah sertifikat. Sidang juga kakak. Enggak, nanti dari lembaga yang ditunjuk yang mendampingi. Berarti maksudnya kakak ini ya maksudnya jadi mereka juga mencicipi makanan, melihat makanan gitu Iya, atau gimana? Oke. Jadi untuk sertifikasi halal itu diperiksa semua Kak, mulai dari dapurnya, proses pembuatannya, penyimpanannya, Sampai sedetail itu kakak. transportasinya. Iya. Karena karena kan kita tahu sendiri ya, halal itu bukan sesuatu yang kayak simple gitu. Betul. Ya, itu kan maksudnya muatannya tuh tidak mudah ya. Iya. Maksudnya yang dipikul ini kan sesuatu yang sangat istimewa sebenarnya ya kakak ya. Nah, kemudian harganya damai dong kakak ya. Harga untuk makanannya ini, iya. harganya masih oke sih Kak. Kita belum ada perubahan. Oh sampai gitu. tahun ini. Jadi gak usah takut loh sahabat budaya. Iya. Pokoknya makanan sehat tapi ringan di kantong gitu ya. Betul. Oke. Harganya worth lah. Worth dengan, ya? Iya. Dengan Worth dengan harga dan manfaatnya. Nah, apalagi kan sayur-sayur udah ada nih sayur. Berarti kakak maksudnya terjun langsung nih ceritanya untuk adventure gitu, bumbu-bumbunya gitu. Oh iya, jadi kalau untuk bumbu-bumbunya kan sayur-sayuran apa segala macam bahan baku maksudnya kakak. iya, saya masih terjun kok, masih ikut mengawasi. Karena kan sekarang sudah dibantu ada karyawan juga Kak. Oke. Gitu. Yang ini ya berarti kakak juga mendampingi ya packagingnya apa segala macam begitu. Kebanyakan dikerjain sama karyawan sih, Oke. tapi mereka kan sudah di training dari awal. Ini loh standarnya, sudah ada SOP-nya. Kak, kalau aku bilang tuh maksudnya ini kan sesuatu yang sangat sehat ya, berarti kan sesuatu yang sangat khusus sekali gitu ya kakak ya. Berarti karyawan itu juga maksudnya sampai pakaiannya, sampai apa segala macam itu juga di ini ya, maksudnya diperhatikan juga begitu kakak ya. Iya, jadi kalau buat karyawan sendiri, Iya. yang paling penting sih kita standarnya harus pakai ini ya, hair cap. Oh, Hair cap, oke, ya. terus habis itu pakaiannya rapi, itu ada seragam. Kayak Waduh, gitu. nah, ini seru sekali nih. Nah, udah terbang kemana aja nih makanannya kakak? Maksudnya apakah masih di Makassar aja Iya. atau mungkin udah kemana-mana gitu? Masih di Makassar Kak. Oh di Makassar. Oke, siapa tahu mungkin setelah dilihat di YouTube-nya RRI Makassar nih, siapa tahu ada yang dari Toraja kah ya? Iya. Atau yang dari Bone mungkin ya? Ya? Orang-orang Bone siapa tahu, kakak Richard, tolong dong ini aku mau dapat ini alamatnya kakak Widya nih. Sekali lagi dong kakak alamatnya di mana nih, di Cendrawasih sama di daerah Sudiang Alamatnya di Cendrawasih Oke. nomor 276. Kalau yang di kompleks BTP pas di depan pemadam kebakaran sebelah kanan. Oke, nah kakak ini kan maksudnya ceritanya kan mungkin di luar sana ya mereka kan kakak setuju enggak kalau aku bilang bahwa ide itu itulah yang akan membuat kita tuh jadi beda dari yang lain atau seperti apa kakak?
Iya benar, karena setiap produk kan pasti punya ciri khasnya Iya, masing-masing iya, ya Kak. oke. Oke, jadi di Circle Heart kita sudah punya karakteristiknya sendiri, gitu. oke, Rasanya seperti ini, gitu. Kombinasinya seperti ini. Waduh. Jadi kalau yang mau makanan sehat, udah nggak usah jauh-jauh ya. Di Makassar sekarang udah ada loh. Nah, siapa tahu ada teman-temannya mungkin yang dari luar Makassar. Kira-kira di Makassar ada makanan sehat ya? Udah langsung aja ke Cendrawasih ya. Ketemu langsung ke Kakak Widya Santo. Di sana ada Owner Circle. Nah, Kakak ini nanti kedepannya nih maksudnya apa lagi yang ingin dikejar ini Kakak? Untuk kedepannya sih harapannya ya berarti Kak. Harapannya Circle Heart bisa semakin dikenal, Ya. semakin bisa menjangkau titik-titik di Kota Makassar dulu lah, gitu. Jadi semakin bisa bertambah lagi mungkin cabangnya. Pengen di mana nih kalau bisa berbicara cabang kira-kira? Oh kayaknya saya mau di sini nih Kakak Richard. Kakak Widya mungkin ada ini? Iya, saya kepengen bisa buka di daerah Panakukang situ. Oh, gitu. oke. Aduh, mudah-mudahan Tuhan buka jalan ya. Amin, amin. Tuhan sediakan tempat di sana. Karena itu juga salah satu tempat yang ini ya, Iya, yang Kak. wow. Betul. Oke. Nah, berarti tentunya kualitas menjadi sesuatu hal yang nggak bisa disepelekan gitu Kakak ya. Betul. Oke. Di Circle Heart selain rasa, kualitas bahan, kita juga harus jaga kualitas produknya, kualitas packagingnya. Itu semua diperhatikan Kak. Jadi nanti kalau misalnya dilihat produknya, jadi contoh dari sayur-sayurannya aja. Sayur-sayurannya kan kita ada sebagian yang fresh, artinya dia tidak dimasak. Jadi itu kita pastikan sudah dicuci dengan air minum dan dengan sabun yang khusus untuk ya? makanan. Terus untuk packagingnya kita pakai kontainer yang thin wall. Terus nanti ada wrappingannya lagi. Waduh. Berarti kita berarti bonusnya banyak sebenarnya Kakak ya. Iya, karena kan orang kadang-kadang masih khawatir ya, Betul. makanannya dibuka nggak ini selama perjalanan. Iya. Jadi kita seal gitu. Oke. Jadi sahabat muda udah dengar kan? Pokoknya kalau udah bilang sehat berarti semuanya itu betul-betul sehat. Semuanya betul-betul yang tadi Kakak Widya udah cerita bahwa nggak usah khawatir. Pokoknya kalau pikir-pikir makanan sehat tuh gimana ya? Pokoknya ini makanan sehatnya enak. Ya Kakak ya, enak dan udah dijamin ini sangat bersih, harganya juga damai dan terjangkau Kakak ya. Oke, nah cabangnya udah ada di BTP dan di Cendrawasih. Jadi kalau teman-teman yang daerah Sudiang Dayak ya, Sudiang Dayak Maros, kalau pengen makanan sehat langsung aja ke daerah BTP, di situ udah ada ya. Terus kita yang dekat-dekat sini udah tinggal jalan ini aja ya, udah tinggal bisa pesan lewat. Berarti ini dia Kakak pesan ini juga lewat online juga boleh Kakak? Bisa, Oke. bisa lewat ojek online. Oke. Kita ada di 3 platform. oke. Bisa langsung WhatsApp juga Ya. atau DM Instagram juga bisa. Oh ada Instagramnya juga ya? Ada, Instagramnya apa Kakak? Instagramnya ada di @circle. Oke, kita lihat dulu deh. _heart_id. Waduh. Oke deh. Oke, dia Kakak ya? Betul. @circle_heart_id. Oke. Oke, @circle titik heart oke. .id. Tulisannya heart Kakak ya? Iya, Circle Heart. Oke. @circle heart. Oh, titik dulu ya, baru circle ya? Oh enggak, @circle_heart.id. Tunggu. Circle. Oh, ini Kakak ya, yang di atas ya? Betul sekali Kak. Oke, yes. Waduh, sahabat budaya, bisa kunjungi ya Kakak, boleh sekali dong Instagramnya. Oke, boleh sekali dong disebutin Instagramnya. Lagi, oke. Di @circle_heart.id. Oke, ini aku kasih lihat ya, ini nih. Nah, udah ya. Oke, jadi sekali lagi Kakak Widya udah jamin loh, pokoknya semuanya serba sehat, serba kualitas, kemudian pasti enak ya, udah dijamin Kakak Widya udah enak dan harganya juga sangat terjangkau. Oke, Kakak Widya mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Oh iya, Kakak gini. Ini kan di luar sana kan ada kan yang mereka sebenarnya tuh udah punya produk apa gitu. Tapi aduh, kayaknya gimana ya ke depannya tantangannya. Kan masih ceritanya kan ada mungkin yang takut
takut dengan menghadapi tantangan gitu, takut aduh ini gimana ke depannya gimana. Siapa tahu Kakak Widya mungkin bisa berbagi mungkin untuk mereka supaya mereka bisa, siapa tahu dengan inspirasi dari Kakak Widya kita juga pasti bisa. Oke. Jadi kalau misalnya khawatir dengan yang pertama, misalnya contoh saingan kompetitor, Iya. misalnya ya kan yang jual brand yang sama, Yes. yang jual maksudnya menu yang sama, Yang ya, gitu ya kan. oke. Nah sebenarnya sih saya selalu berpikir begini, kompetitor itu justru membuat orang bisa menilai gitu. Kalau misalnya Sisi orang positif, masih, Kakak, ya? Iya, jadi kalau Oke. misalnya customer itu Iya. masih memilih produknya kamu, artinya kamu masih tetap baik gitu kan, masih Oke. kamu masih tetap lebih baik. Gitu. I heard you. Jadi kalau misalnya dengan adanya kompetitor, Oke. itu jangan takut sebenarnya. Iya, Kamu iya. harus lebih baik gitu. Jadi kan Oke, artinya oke. marketnya semakin terbuka. Pelanggannya dia adalah pelanggan kamu juga. Jadi jangan Oke, khawatir. Setuju. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya. Rezeki itu Tuhan udah atur gitu, Betul. Kakak ya. Yang penting kita tetap mempertahankan apa yang baik yang ada di Iya. produknya kita. Oke. Iya. Pokoknya nggak usah kemana-mana. Kakak Widya udah kasih tips. Pokoknya semangat, pikir positif aja gitu Kakak ya. Betul. Oke, pikir positif dan yang pasti mesti andalkan Tuhan juga ya, Iya. supaya semuanya bisa dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Oke, Kakak Widya terima kasih ya udah berbagi bersama kita hari ini. Hari ini kita belajar lagi ya tentang bagaimana pemberian nama itu juga menginspirasi kita untuk terus bisa memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Apalagi kan lambang hati nih, waduh ini kan semakin dekat di hati kita, semakin dekat dengan pelanggan ya. Dan itu juga mencerminkan bagaimana supaya hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan juga semakin sehat gitu Kakak Widya ya. Oke, Kakak Widya terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kita hari ini. Jadi sekali lagi kalau butuh makanan sehat udah nggak usah mikir-mikir, bisa ke Cendrawasih, bisa juga ke daerah BTP. Kakak Widya makasih ya. Oke, terima kasih banyak udah berbagi dengan kita hari ini ya. Untuk semua sahabat budaya yang dimanapun berada, semoga perbincangan aku dengan Kakak Widya selaku owner Circle Heart ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua dan melayani dengan hati, karena hati selalu menuntun kita pada semua kebaikan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Kakak, terima kasih untuk Terima semua kasih, ya. selamat hari Oke, sahabat budaya, kita pamit. Nanti jam 12 ada program Bahasa Jawa ya. Jangan kemana-mana. Oke.